Beberapa kisah misteri yang viral di Indonesia. Indonesia dari dulu lekat sekali dengan yang namanya hal mistis. Oleh karenanya, jangan heran apabila ada banyak cerita seram yang beredar. Menariknya, seperti semua daerah di Nusantara mempunyai kisah masing-masing. Ini terbukti dengan adanya hantu di masing-masing daerah yang ceritanya sudah turun-temurun. Kini, kami akan menceritakan berbagai kisah horor yang ada di Indonesia. Bagaimana? Sudah siap? Saksikan sampai habis video ini. Kisah yang pertama, bis hantu jurusan Bekasi Bandung. Kisah seram pertama, datang dari kisah yang pernah viral beberapa waktu lalu di media sosial, adalah bis hantu, yang dialami oleh pemilik akun Instagram @hebosto, dan diunggah ulang oleh pemilik akun Twitter @spokicici. Dikisahkan bahwa pada suatu malam, @hebosto naik bis dari Bekasi menuju ke arah Bandung. Awalnya ia biasa saja saat menaiki bis, tapi lama-kelamaan dirinya merasa ada yang tidak beres. Dirinya melihat semua penumpang yang ada di kendaraan terlihat pucat, dan seketika tercium bau anyir. Akhirnya, ia pun merekam suasana yang ada di dalam bis memakai smartphone. Namun, hasilnya sungguh mengagetkan. Tak tampak seorang pun penumpang yang terekam di dalam ponselnya. Padahal, ia yakin sekali kalau bis sedang penuh-penuhnya. Ia pun akhirnya tetap diam, dan menunggu bis sampai ke tujuan. Dua, bercak darah di lantai SMA Tugu di Malang. Kota Malang mempunyai banyak cerita mistis di baliknya. Salah satunya seperti di SMA Tugu yang kisahnya sudah sangat melegenda. Bagi yang belum tahu, SMA Tugu atau sebutan dari SMA 1, 3, dan 4, di SMA Tugu ini sering terlihat lantai dengan bercak darah pada aulanya. Padahal, sudah sering dibersihkan, tapi tetap saja noda tersebut muncul. Lebih menyeramkannya lagi, bercak tersebut masih ada meskipun lantainya sudah diganti. Maka dari itu, supaya tidak menjadi masalah lagi, lantai diganti dengan ubin kayu yang mempunyai warna gelap. Konon, darah-darah tersebut adalah bekas dari pembantaian tentara pada saat zaman penjajahan beratus-ratus tahun yang lalu. Kisah yang ketiga, Mbak Yayuk, mahasiswi abadi UGM. Selain sekolah, kampus juga banyak sekali menyimpan kisah mistis di dalamnya. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada. Di kampus bergengsi tersebut, terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayuk. Arwah satu ini sudah terkenal di seantero kampus, dan sosoknya kerap terlihat di malam hari, baik dari CCTV maupun mahasiswa yang masih ada di kampus saat malam. Sebenarnya, sosok dari Mbak Yayuk ini tidak begitu menyeramkan. Pasalnya, ia mempunyai penampilan seperti mahasiswi biasa. Namun, yang membuatnya terlihat menakutkan adalah tatapannya yang kosong dan wajahnya yang pucat. Menurut beberapa cerita, Mbak Yayuk dulunya adalah mahasiswi UGM yang terpaksa bunuh diri karena judul skripsinya ditolak oleh kampus. Misteri yang keempat, kisah di lubang buaya yang sudah tersohor. Kisah mistis keempat datang dari lubang buaya yang merupakan salah satu wisata sejarah di Jakarta. Tempat ini dulunya terjadi sebuah tragedi kelam yang mana lokasi ini menjadi tempat pembuangan mayat dari korban G30 SPKI. Oleh karenanya, sampai saat ini tempat tersebut masih memberikan nuansa menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Ditambah menurut beberapa cerita yang beredar, bahwa di saat malam hari kerap kali terlihat penampakan tentara yang wajahnya berlumuran darah. Yang kelima adalah Rumah Eyang yang viral 2018 lalu. Di tahun 2018 lalu, ada cerita menakutkan yang sempat viral, adalah Rumah Eyang di Yogyakarta yang dikisahkan melalui akun YouTube Raditya Dika. Rumah tersebut adalah milik nenek dari teman Radit yang bernama Mister. Di rumah tersebut ada banyak sekali peristiwa yang sangat tidak masuk di akal.
seperti lemari yang tiba-tiba bergerak sendiri, kemudian penampakan setengah badan yang berjalan di belakang rumah, lalu ada juga alat pel yang tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak dan masih banyak lagi. Kisah yang keenam, KKN di Desa Penari. Selanjutnya, ada kisah KKN Desa Penari yang pertama kali diviralkan oleh akun Twitter @simpleman. Kisahnya adalah tentang sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan KKN di sebuah desa di Jawa Timur. Namun, KKN yang mereka lakukan ternyata banyak sekali gangguan, mulai dari kemunculan makhluk gaib, sampai dengan salah satu mahasiswa mengalami kesurupan. Bahkan yang paling parah adalah, 2 dari mahasiswa yang sedang KKN mengalami hal di luar nalar, akibat melanggar aturan yang sudah ditetapkan di desa. Pada akhirnya, mereka pun meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Cerita tersebut ternyata dibukukan dan juga telah diproduksi menjadi sebuah film horor. Kisah ketujuh, Alas Purwo, siapa yang masuk tak akan bisa keluar. Tidak jauh dari KKN Desa Penari, ada kisah Alas Purwo di Banyuwangi yang menjadi sorotan. Sejak dulu, kawasan ini dikenal dengan adanya kerajaan makhluk gaib yang sangat besar, sehingga banyak orang yang agak takut untuk melewatinya. Banyak cerita mistis yang tersebar dari hutan satu ini. Salah satunya adalah orang-orang tidak bisa keluar dari hutan tersebut apabila sudah masuk ke area terlarang. Ini karena orang yang melewatinya akan disesatkan oleh penunggu Alas Purwo. Kisah misteri yang ke-8, Hantu Jeruk Purut, kisah hantu legendaris. Selain kisah tadi, ada juga kisah tentang hantu jeruk purut yang sangat legendaris. Sosok ini adalah hantu tanpa kepala, yang kerap berkeliaran di kawasan pemakaman pada malam hari. Sosok satu ini pernah ditemukan oleh penjaga makam jeruk purut. Menurut penglihatannya, sosok tersebut terlihat seperti pastor yang berjalan untuk mencari makamnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 80-an. Nah, karena kisah ini sangat terkenal, hantu jeruk purut dijadikan sebuah film beberapa tahun yang lalu. Kisah misteri ke-9, Keluarga Tak Kasat Mata, kisah yang sempat viral di Kaskus. Di forum bernama Kaskus, sempat viral sebuah cerita menakutkan yang diberi judul Keluarga Tak Kasat Mata. Cerita ini dikisahkan oleh tokoh bernama Genta. Ternyata, ini bukan hanya cerita fiksi, melainkan pengalamannya sendiri saat berkantor di sebuah rumah tua di kawasan Yogyakarta. Genta menceritakan banyak peristiwa di luar nalar yang telah ia alami. Dirinya juga bertemu sosok-sosok tak menyenangkan yang kerap mengganggunya dan temannya, seperti kuntilanak, nenek berkerudung, anak-anak yang berjalan mundur sampai dengan sundel bolong yang bernama Siti. Kisah misteri yang terakhir, dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Kisah yang sempat viral selanjutnya adalah, dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Pada mulanya, ada seorang ibu yang sudah datang ke sebuah rumah sakit, karena sudah waktunya untuk melahirkan, dan akhirnya sang ibu tersebut melahirkan dengan selamat. Namun, setelah keluar dari rumah sakit, warga sekitar bertanya kepada ibu-ibu tersebut. Pasalnya, ibu tersebut keluar dari rumah sakit Mardi Waluyo Blitar, yang sudah tak terpakai sejak lama. Namun, ibu tersebut dengan yakin menjawab bahwa ia masuk ke rumah sakit pada umumnya, dengan banyak dokter perawat dan pasien-pasien lainnya. Kini, rumah sakit tersebut dipindahkan ke lokasi baru, di Karangtengah Sananwetan, Blitar. Itulah beberapa kisah seram yang sempat viral di Indonesia. Saksikan video-video kami selanjutnya.